Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim ba'anda dzufulin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamu alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadirrah musillatil hadrati aliyah. Amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Sayyiduna wa Murabina Mbah Yai Majid Putus Salah Syurah wa Du'an Mu'asahidiyah yang kawula taati, yang kawula mulyakaken, yang tansah kawula damba doa Rasul wal mukarramah Mbah Yai Sofiyah Majid radhiyallahu anha sebagai mulahidiyah ingkang kula taatan, yang tansah kula damba doa Rasul. Para alim ulama yang kami hormati, para kiai yang kami hormati, para tokoh-tokoh baik tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, hadirin-hadirat yang kami hormati, penyiar Sawakitiyah mulai tingkat pusat sampai daerah yang kami hormati, khususnya panitia pelaksana acara Rubuh Sanah pada malam hari ini yang diselenggarakan di Bumi Tulungagung. Pada para pejabat mulai tingkat desa sampai tingkat provinsi yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami yang hina ini, yang bodoh akan ilmu ini, ikut di belakang panjangan sekalian untuk memanjatkan puja-puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara Rubuh Sanah pada malam hari ini. Acara yang ditentukan oleh Mbah Yai Tulungagung sebagai hadiah untuk kesemuanya. Dan yang kedua kali insya Allah nanti hadiah diserahkan kepada Bapak Ketua Pais Pusat di Tulungagung pula. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keharibaan junjungan kita Syaikh Syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa sa'iyam bi'al musallin wal malaikatil muqarrabin alaihi wasallam. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan pada para aulia Allah min awali hingga akhir, wabil khusus beliau ghadir zaman panjang pun Mbah Yai Majid Qudus Kolus Bardu, dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, dukungan nadrah barokah kepada kita semua, sehingga khususnya acara pada malam hari ini benar-benar membawakan manfaat maslahah fid-dini wa dunya akhirah, sehingga masyarakat lekas berbondong-bondong fa'firullah wa rasulullah. Dulur-dulurku pengamal sing tak tresnani, sebenarnya saya tidak pantasnya berada di sini. Bagi saya pribadi ini sangat berharga. Bagi saya pribadi penghormatan ini sangat berharga.
karena saya adalah orang yang tidak pantas ada di sini. Saya jauh dari pantas. Saya orang yang bodoh, saya orang yang hina. Akan tetapi demi tugas yang mulia, demi program seorang terpilih, yaitu Mbah Imaji Qaddasallahu sirrahu, akhirnya kami memberanikan diri untuk menerima tugas yang dipercaya kepada diri saya pribadi, yang menurut saya tidak sepantasnya menerima kehormatan seperti ini. Oleh karena itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada panitia pelaksana, khususnya kepada saudara wajah yaitu Bapak Nurhadi, dengan iring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin. Oleh karena itu sehubungan saya mendapat anugerah yang sangat besar, sehubungan anugerah ini tidaklah seimbang dengan kondisi saya, dengan keadaan saya. Oleh karena itu, mengenai soal-soal yang akan saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, lebih-lebih yang tidak berkenan di hati panjenengan sekalian. Hadirin-hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh saudara Aisyah Ratu, yang mana beliau Mbah Yai itu sebagai orang terpilih dan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembenahan keimanan anak-anak manusia. Maaf, bukan pembenahan keimanan, akan tapi pembenahan keimanan yang ada dalam diri anak-anak manusia. Jangan salah paham. Karena iman sudah baik, iman sudah sempurna. Di sini Mbah Yai ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membenahi, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Bukan memperbaiki iman, memperbaiki keimanan anak-anak manusia. Karena apa? Sudah sifat anak-anak manusia yang mana ingin menang, ingin bahagia, ingin senang. Tidak seorang pun anak-anak manusia yang ingin sedih, ingin kalah, ingin menderita. Oleh karena itu, dengan adanya anak-anak manusia yang dikodarkan mempunyai keinginan untuk bahagia, keinginan untuk menang, keinginan untuk senang, kadang melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakai hak orang lain, sehingga menyalahi aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal-hal yang mana sebagai ujian daripada anak-anak manusia itu sendiri. Seingat dalam Tarikh itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada iblis ketika Azazil itu diturunkan derajatnya menjadi iblis, itu mohon pada Allah, ya Allah, saya mau derajat saya panjang turunkan menjadi iblis, tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Saya izini, sekaligus saya tambah ilmu. Tapi jawab Allah, tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Sehubungan anak-anak manusia itu mempunyai rasa ingin menang, ingin bahagia, tidak ingin kalah. Disitulah celah iblis menggoda. Dan iblis berjanji pada Allah, ya Allah, akan aku goda anak-anak turun Nabi Adam dari arah depan, arah belakang, arah samping, arah atas, arah bawah, agar tidak ada ruang untuk bersyukur kepadamu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan untuk melindungi orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang terpilih untuk menjaga orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW, mulai dari Sayyidina Hasan sampai terakhir Mbah Yai yang ke-24. Intinya orang-orang yang terpilih itu untuk
menyelamatkan dari godaan iblis, dari gangguan iblis yang awalnya diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda. Dan di tahun 63 Mbah Yai Majid Qaddasallahu sirrahu itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril menemui Mbah Yai. Dan pertama Mbah Yai menolak. Artinya menolak bukan arti penolakan. Beliau mau menolak artinya beliau tidak merasa tidak mampu. Sampai ketiga kalinya. Dan akhirnya peringatan itu keras. Keras sekali. Sehingga Mbah Yai mengalami demam dan sebagainya. Apa isi peringatan itu? Mbah Yai kalau tidak mau menyelamatkan umat, semua dosa orang-orang sebenarnya disuruh menang Mbah Yai. Akhirnya beliau mau dengan adanya peringatan itu, akhirnya beliau memberanikan diri untuk menerima tugas itu. Alhasil mulai tahun 63 sampai tahun 80 itu penciptaan sholawat demi sholawat, sholawat demi sholawat. Dan mulai tahun itu pula beliau sangatlah, kalau menurut saya yang hina, saya yang bodoh ini sangat menderita. Beliau sudah tidak berpikir apa, beliau berpikir bagaimana cara membenahi umat, bagaimana cara membenahi keimanan anak-anak manusia. Sehingga dalam diri beliau itu hanya ada satu keinginan, agar anak-anak manusia menjadi golongan orang yang beriman kepada Subhanahu wa taala. Anak-anak manusia yang kalau itu mengalami kebejatan, artinya kebejatan dalam hal jahiliyah modern. Parah, mencari jalan keluar bagaimana agar anak-anak manusia menjadi beriman kepada Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tugas beliau. Dan tahun 80 sampai 89 itu walaupun sudah sempurna suara kita, tapi beliau tetap memperhatikan kita. Beliau tetap melakukan hal yang tidak biasa. Beliau tetap tafakur, tetap tirakat. Dengan tujuan anak-anak manusia bisa dibimbing. Anak-anak manusia bisa mendapat kasih sayang beliau. Umat manusia bisa mendapatkan sinar dari beliau. Seperti yang tertera dalam Yahya al-Ghasamullah. Terus bagaimana? Setelah tahun 89 beliau kondur Salaria. Disitulah mulai acak-acakan, mulai awut-awutan, banyak pengamal yang menyimpang dari beliau karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan dinasti. Terus bagaimana dengan kondisi itu? Akankah beliau diam? Sebenarnya beliau tidak diam. Hanya kita saja tidak tahu. Beliau sangat kecewa dengan keadaan kita mulai tahun 89 sampai tahun sekarang. Semakin bertambah tahun, semakin bejat, semakin bertambah tahun, semakin rusak, semakin bertambah tahun, semakin menyimpang daripada Ma'asyiral Wahidiyah. Dikarenakan mereka itu mengatakan, saya yakin kepada Mbah Yai, saya yakin kepada Mbah Yai, saya ikut Mbah Yai. Tapi kenyataannya hanya di bibir. Kalau mereka benar-benar ikut Mbah Yai, kenapa saya tidak ada hal untuk mengintip, untuk mengoreksi orang lain. Saya tidak ada maksud untuk merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain. Tapi setelah beliau kondur Salaria, tadi sudah disinggung Mbah Woto sebagai ketua PSW Tulungagung tentang surat wasiat 9 Mei 86. Jawabnya gini, hendaknya pengamal Wahidiyah menjadi kesatuan yang utuh.
bersatu menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya boleh begitu. Samping itu beliau juga mendahulukan acara-acara besar seperti Mujahadah Kubro, hendaknya digarisbawahi, saya minta dilaksanakan di Pondok Kedunglo. Kalau tidak ada udzur yang tidak bisa dielakkan. Artinya beliau meminta kepada kita, hendaknya saya minta, itu jelas, hendaknya saya minta dilaksanakan di pusat lahirnya Sawakijaya itu Pondok Kedunglo. Dan perlu saya jelaskan, banyak orang-orang di sini mengartikan pondok pesantren, maaf. Banyak yang mengartikan orang-orang di sini pondok pesantren Kedunglo, bukan. Pondok Kedunglo. Artinya bukan pondok pesantren Kedunglo. Sehingga dengan adanya kesalahpahaman ini, maaf, kesalahpahaman ini memang disengaja atau tidak. Yang jelas mereka banyak yang mengatakan bahwa pondok pesantren Kedunglo di Kuasa Kreatif tidak bisa melakukan Mujahadah Kubro di sana. Maaf, ini Mbak Ye bukan mengatakan pondok pesantren, Pondok Kedunglo. Jadi Pondok Kedunglo sebenarnya wilayahnya itu milik Mbah Ma'ruf, mulai dari Farmasi sampai batas selatan Gang 5. Tempatnya Gus Yaya, tempatnya Gus Sami itu masih Pondok Kedunglo. Dan Pondok Pesantren Kedunglo yang pertama di tempatnya Gus Kamit. Jadi Mbah Ma'ruf mendirikan Pondok Pesantren Kedunglo yang pertama di tempat Miladah itu. Kemudian banjir tidak bisa ditempati, pindah ke Pondok Kedunglo yang sekarang dikuasai Belatin. Yang sebenarnya itu semua salah. Sebenarnya lahirnya Sawakijaya itu di Pondok Pesantren Kedunglo Ma'ruf yang sekarang ditempati Gus Yaya. Itu sejarahnya. Terus bagaimana dengan kita? Beliau sebelum mendahulukan semua itu, beliau jauh, sanggupkah panjenengan sekalian terus wakil-wakil pulau? Beliau tidak sombong. Saya tidak sombong. Tidak boleh seperti itu. Saya tidak sombong. Itu sudah beliau. Bangsa lain atau makhluk lain daftar menjadi pengawas Sawakijaya. Akan tapi kalau mereka sudah menjadi pengawas Sawakijaya dan penyiar Sawakijaya, banyak orang yang mati. Karena yang tidak mau menjadi pengamal akan dibunuh. Oleh karena itu mereka saya tangguhkan, Mbak Ye. Kula menunggu panjenengan sekalian. Kemudian Mbak Ye bertanya lagi, sanggupkah kalian panjenengan sekalian dan wakil-wakil kula? Dan saat itu semua bilang sanggup. Kalau nggak salah, waktu itu jam 4:30 sore. Tempatnya yang sekarang ditempati Makam Mbah Yai. Mereka semua sanggup. Mbah Yai itu jauh. Tapi ada syaratnya. Kalau sanggup, Allah Sang Maha mendengar menjadi saksinya. Apa syaratnya? Al-wakilu muasul wakil. Yang wakili harus sesuai dengan yang diwakili. Pada intinya, setiap pengamal itu adalah wakil beliau. Terus sekarang, mari kita introspeksi. Selama tahun 89 sampai sekarang. Jangan tahun 86, itu terlalu jauh. Karena apa? Karena Kubro Wadah. Beliau juga menanyakan itu lagi. Saat itu malam terakhir, malam Senin, beliau Mbah Yai fatwa dari dalam kamar. Karena fisik beliau sudah tidak mungkin datang ke podium. Dan dalam Kubro Wadah beliau juga pasti bertanya, sanggupkah panjenengan sekalian itu wakil kula? Dan saat itu semua pengamal bilang sanggup. Kemudian Mbah Yai meneruskan, Sholawakijaya kula ijazahkan dumateng panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian angsal ijazahkan dumateng tiyang lintung.
saupamiya panjenengan sekalian nemokaken lembar wakit dia dumateng tong sampah panjenengan namakan sah-sah mawon. Jadi memiliki intinya sawakit dia tidak diwariskan. Sawakit dia tidak diwariskan sebagai layaknya perjuangan Islam. Akan tapi walaupun Islam tidak diwariskan, kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah SAW. Begitu sawakit dia, walaupun sawakit dia tidak diwariskan, kita tidak bisa meninggalkan terbayai karena beliau naib Rasul. Apa itu naib Rasul? Beliau adalah wakil daripada beliau Rasulullah SAW yang dipilih Allah untuk menyelamatkan umat. Seorang naib Rasul itu tidak mungkin mampu tanpa ada keistimewaan dalam dirinya. Jadi seorang naib Rasul pasti ada keistimewaan sebagai bekal untuk membimbing, mendidik, mengarahkan, menolong umat, mengarahkan kepada fisabilillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pengabdian antara manusia dan Tuhannya. Begitu juga dengan Mbah Yai seorang naib Rasul otomatis diberi bekal Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Bekalnya dua hal. Yang pertama, beliau diberi bekal sebagai Shahibul Nadroh, diberi hak dan wewenang Allah untuk membina, mengarahkan, menolong kita tanpa menyentuh. Buktinya, ya ayyuhal ghasamullah, ya Ghos, kaulo sampai akan salam Allah ke pangkuan panjenengan. Alaika robbini binillah, bimbing lan didiklah diri kami yang hina. Benar itu, diri kami yang hina, diri kami yang bejat, kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Bang duri lah ya saya tipe roh pancarilah batinnya kami kanthi sinandra panjenengan. Nah itulah, itu. Berarti nadroh itu sebenarnya hanya Mbah Yai. Karena beliau yang dipercaya Allah sebagai Shahibul Waqidin. Jadi tanpa Mbah Yai tidak mungkin bisa. Musilat nadroh panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu. Jadi kita sebagai pengawal jihad tanpa Mbah Yai tidak mungkin, apalagi meninggalkan. Walaupun sawah kita tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Sekarang Islam tidak diwariskan, tapi kita meninggalkan Rasulullah, kita tidak sholat. Sholat hanya 2 kali. Apakah mungkin? Tidak mungkin. Pada intinya, orang Islam tidak mungkin mendengar Rasulullah, walaupun Islam tidak diwariskan. Begitu juga dengan sawakit dan ajarannya. Walaupun diwariskan, tidak mungkin bisa kita mendengar Mbah Yai. Maaf, tidak mungkin. Wiritan sampai bengoren, mujahadah sampai bengoren, sampai saya yakin tidak mungkin sampai pada semua taala. Karena beliau musyilatin, beliau yang mengantarkan kita. Sehubungan dengan itu, bagaimana sekarang tanggung jawab kita kepada Mbah Yai? Tanpa beliau kita tidak mungkin bisa kepada semua taala. Terus siapa yang mengantarkan? Tidak ada. Lilghos. Jadi kalau kita lilghos mengikuti bimbingan Mbah Yai, otomatis sudah li Rasul, mengikuti tentang Rasulullah. Kalau kita mengikuti tentang Rasulullah, otomatis sudah lillah. Jadi gini, kalau kita lillah, billah itu zakah hadiah, dan tak seorang pun mampu melakukan zakah hadiah. Terus Rasul itu zakah Rasulullah, tidak mungkin mampu manusia.
Yang mampu hanya para orang-orang dipilih SWT. Mulai Sultan Aulia, Wali Autad, Wali Abdal, dan seterusnya yang mampu. Dengan kita apa? Khususnya di saya. Tidak mampu. Maka itu belum bayai. Membimbing kita dengan lurus. Dengan kita melakukan itu insya Allah. Dengan bimbingan beliau, dengan nazar beliau, kita mampu sampai kepada Rasulullah, menjadi dawab Rasulullah. Karena keramat gandul, kita diantar bayai, kita digitung bayai. Akan tapi, kalau kita menentang bayai, maaf, dalam sebuah buku dijelaskan, menentang orang terpilih satu huruf saja di alam langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Menentang satu huruf saja di alam langit, menyatakan perang dengan dia. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan kita? Artinya, satu huruf di alam langit al-falak, beberapa kata dalam sebuah kalimat. Itu contoh, beliau mengatakan pengamal tidak pandang bulu. Berarti itu 3 kata dalam sebuah kalimat. Terus kita pandang bulu. Berarti kita sudah menentang. Nah itu Allah menyatakan perang dengan orang bersangkutan. Berat. Bagi pengamal itu harus dibayai, mengikuti tata cara yang telah ditentukan ma'alif. Seperti hanya Islam. Islam kewajibannya sholat waktu. Tanpa sholat waktu tidak bisa. Begitu juga dengan kita. Tanpa adanya aturan bayai kita tidak mengikuti, tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena beliau yang diberi hak dan wewenang oleh Allah SWT untuk membina kita semua, bukan yang lain. Walaupun anaknya sendiri seperti saya ya, Syafi'i yang hina, Syafi'i yang bodoh, ini tidak mengikuti aturan bayai, hancur binasa selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal duriah darah. Kalau nggak percaya, buktinya anaknya Nabi Adam, Qabil, itu Nabi, duriah darah. Sampai sekarang kalau ada orang membunuh, Qabil tetap menerima siksanya. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an. Jadi intinya duriah darah tidak berlaku di hadapan Allah apabila nyali orang terpilih. Duriah darah hanya pendapat prioritas lebih cepat gitu aja lah. Tapi kalau duriah darah itu maaf, menyalahi aturan, maka tidak ada apa-apanya. Bahkan tercabutlah duriah rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap anak yang baik ada di sini, ini sah. Jangan anggap anak yang baik ada di sana, karena sah, tidak. Kebanyakan orang yang berwadokan anaknya yang baik ada di sini, pasti mendapat rezeki bayai. Tidak. Karena dzurriyyah darah tidak menentukan. Maaf. Beliau baik pernah dawuh. Insya Allah anak kula tiga saking terakan sangen. Ananging menawi boten sekali kula boten usah dilakoni perintah. Amargi niku saged kula. Lha kula sampun pasti anak-anak kula, menawi anak-anak kula dari tentu kula. Nah, terus lembayai sudah barang pasti anak-anaknya. Kalau anak-anak beliau belum tentu beliau, masa gitu. Kalau saya sudah pasti anak-anak saya ada bayai. Kalau anak-anak saya belum tentu saya. Karena yang berhak atas nadra bayai bukan anak-anaknya. Anak-anaknya bisa menolong itu karena seizin bayai. Tanpa izin bayai nggak bisa. Pada dasarnya
yang beratas nadroh adalah beliau. Masa gitu ya. Sehubungannya itu udah beliau. Mulai Quran diciptakan sampai sekarang tidak ada ilmu seperti Al-Wahdiyah. Apa itu loh? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa kok yang dipilih beliau? Padahal jarak Quran sampai sekarang sekitar 1000 berapa sekarang ya? Sudah 1400 lebih. Tapi kenapa kok beliau yang dipilih? Kenapa kok yang kedua? Maaf, kenapa kok Ghost Aktop yang ke-24 yang dipilih sebagai kunci daripada Al-Quran? Jawabannya adalah beliau terlahir dari 2 titik, dari Sayyid dan Sarifah, yaitu zuriyah Rasulullah SAW. Beliau Bayi Ma'ruf dari Sayyid, yaitu Sayyidah Hasan. Sedangkan beliau Bayi Ma'ruf, Bayi Hasanah itu dari Sarif Sayyidina Husain menikah. Kemudian terakhir beliau Bayi. Jadi pertemuan dari kedua darah cucu beliau masih satu, yaitu Mbah Yai. Tidak ada yang terjadi. Perkawinan antara cucu Sayyidina Hasan dan cucu Sayyidina Husain yang murni masih Mbah Yai. Maka beliau terpilih sebagai Sultan Aliyah sekaligus Qalbu Rasul. Beliau diberi hak Allah, wewenang untuk menciptakan ilmu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum kita mengenal ajaran Wahdiyah, saya yakin, apalagi seperti saya yang bodoh, seperti saya yang hina ini, jauh dari mampu mengeterapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu yang dimaksud beliau? Mulai Quran diciptakan sampai sekarang, bahkan mulai buku diciptakan, tidak ada kunci, tidak ada ilmu seperti ilmu Wahdiyah, yaitu lillah, li Rasulillah. Sekarang saya buktikan dalam Al-Quran ayat Al-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya sudah jelas, kata Allah, aku orang gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Aku orang gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Mungkinkah kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, dalam setiap detik ibadah? Jadi maksudnya saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Di sini yang dimaksud kata-kata kecuali, artinya dalam setiap saat, dalam setiap melek merem mata atau berkedipnya mata, dalam setiap naik turun nafas atau munggah mundur nafas, kita ibadah. Yakin gak mampu? Kemudian beliau menciptakan satu ilmu agar kita yang menjadi pengikut beliau bisa melaksanakan Al-Quran dengan mudah, bisa melaksanakan perintah Allah dengan mudah. Itu contoh. Jadi beliau itu sudah tahu juga ibadah, pengertiannya di sini dibagi dua. Amr min Allah, yaitu kita langsung ibadah kepada Allah, seperti sholat, baca Quran saat malam, zikir dan sebagainya. Dan ada ibadah qabl minan nas, artinya horizontal. Artinya horizontal itu menyebar, tidak ke atas, tidak vertikal.
Di sini kita sebagai manusia, makhluk hidup perlu makan, perlu minum, perlu mencari uang, perlu tidur. Dalam segala kegiatan makhluk hidup itu kita sudah tahu semuanya. Terus kalau kita tidak memahami, apakah mungkin melaksanakan dalam setiap saat, dalam setiap naik turun nafas kita ibadah apa mungkin? Saya tidak mungkin. Apalagi seperti saya yang bodoh ini, jauh dari kemungkinan, jauh dari mungkin, mustahil. Ya. Di sini beliau menciptakan suatu ilmu sebagai kunci dari berdoa. Nah sekarang kita pas dulu tentang kabalu minanas, tentang itu. Kita makan, kita minum, ya. Kita niati lillah, ibadah kepada Allah sudah termasuk ibadah. Kita kerja sebagai petani mencangkul, sebagai guru mengajar, sebagai pegawai negeri di kantor. Terus kita berangkat ke kantor, niat ingsun kerja, macul, ngulang, ngantor, ibadah, derek perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah ibadah. Dari sini hanya ilmu lillah sajalah yang jasadnya itu bekerja, jasadnya menyangkul, jasadnya mengajar, jasadnya kantor, tapi rohnya ibadah. Lillah di situ. Jadi selama ini tidak ada jasadnya macul, bangga macul. Hanya Mbah Yai yang menciptakan lillah. Di Rasul di situ. Di samping kita ibadah, kita di samping kita yang Pak Tani mencangkul, yang Pak Guru, Pak dosen itu mengajar, yang pegawai negeri ke kantor. Kalau kita niat lillah, ibadah, niat mengikuti sunnah Rasul, itu sudah termasuk roh kita ibadah kepada Allah, walaupun jasad kita di sawah, walaupun jasad kita di ruang kelas, walaupun jasad kita di kantor. Yang dimaksud beliau ini. Jadi intinya tidak ada ilmu semenjak Quran diciptakan seperti ilmu akidiyah. Maksudnya ini. Jadi ilmu yang mana sebagai kunci daripada pengeterapan Al-Quran. Lillah di Rasul. Di samping itu juga penghijauan daripada dua kalimat syahadat. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus bagaimana mengejawantahkan? Bagaimana mengeterapkan daripada syahadat-syahadat itu? Yaitu kita mengeterapkan lillah dan billah tanpa kita sadari. Kalau kita sudah mengeterapkan niat ingsun apa-apa sesuai dengan pekerjaan kita, kita mengikuti ibadah perintah Subhanahu wa taala. Kita menyadari yang menciptakan menggerakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah secara otomatis kita membuktikan pengeterapan daripada syahadat yang pertama. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jelas. Jadi kalau kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis lillah dan billah. Dan di Rasul itu adalah penghijauan atau pembuktian daripada syahadat kedua, bahwa itu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana pembuktian dalam kehidupan sehari-hari?
Bagaimana pengetarapannya? Agar kita bisa mengejawantahkan atau membuktikan praktek dalam nyata syahadat yang kedua. Di Rasul. Di samping lillah billah li Rasul. Kita melakukan hal yang baik, tidak maksiat, kita niati mengikuti Rasulullah. Dan kita menyadari karya Rasulullah. Itu secara otomatis tanpa kita sadari kita mengejawantahkan dengan syahadat yang kedua. Artinya kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari tanpa kita sadari. Itulah keajaiban ilmu yang diciptakan Bayai. Terus bagaimana dengan kita? Otomatis kita harus lurus mengikuti tuntunan beliau. Kalau kita tidak mengikuti tuntunan beliau, tidak mungkin bisa lillah, tidak mungkin bisa li Rasul, karena syahadat beliau. Kita tidak mungkin mampu, apalagi saya yang hinain, saya yang bodoh ilmu ini, tidak mungkin mampu mengeterapkan atau mengejawantahkan dua kalimat syahadat. Terus bagaimana kalau kita bersaksi pada Allah, tapi nyatanya tidak melakukan yang kita saksikan? Bagaimana? Berarti kita tergolong orang munafik. Munafik. Selalu bicara, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, tapi kenyataannya kita tidak melakukan. Janji palsu, pengkhianat. Yaitu mengkhianati Allah SWT, mengkhianati Rasulullah. Terus kalau kita lilghus tapi kita tidak melakukan, berarti kita mengkhianati beliau di zaman. Maaf. Sekali lagi saya maaf. Ini demi Allah, baik dakwah kepada saya. Seseorang yang tidak mengakui jasanya beliau Ghos, maaf, tidak ada maaf bagi mereka. Maaf, sekali lagi saya maaf. Orang yang tidak mau mengakui jasa beliau Ghos, itu otomatis tidak lil Ghos. Dan kalau kita tidak ketemu dengan Ghos, tidak ketemu dengan lembaga sakitnya, kita sampah, kita kotoran. Kita ketemu dengan sawakidiyah, kemudian kita diangkat derajat kita, dijadikan pengawas sawakidiyah oleh Mbah Yai. Bagaimana sekarang? Maaf, orang yang tidak mengingat jasa orang lain itu kurang baik, apalagi jasa beliau Ghos. Dan yang tidak beliau Ghos, sudah beliau itu sampah, akan celaka selama-lamanya. Dan bagaimana dengan janji kita sanggup jadi seorang wakil daripada Mbah Yai? Padahal wakil itu al-wakilu muas-wakil. Yang mewakili harus sesuai dengan yang diwakili. Sudahkah kita seperti itu? Maaf. Maaf. Terus bagaimana dengan beliau sendiri? Sudah contoh, kita bayangkan diri kita sendiri. Ada orang berjanji, saya sanggup jadi wakil panjenengan. Sudah kita bayangkan kepada diri kita masing-masing saja lah. Kita bayangkan orang berjanji pada diri kita masing-masing. Janji sebagai wakil. Terus di saat kita tidak ada, terus tidak melakukan apa yang kita inginkan, bagaimana perasaan kita? Maaf, Mbah Yai sendiri juga manusia, punya rasa kecewa. Maaf, saya bicara ini tanpa ada niat merendahkan Mbah Yai. Mbah Yai juga manusia. Mbah Yai punya rasa kecewa, Mbah Yai punya rasa malu,
Bagaimana kalau kita tidak taat pada Mbah Yai? Terus bagaimana Mbah Yai menghadapi Rasulullah? Sekali lagi saya mohon maaf. Saya mengatakan ini tidak ada tujuan apa-apa. Saya hanya inginkan saudara-saudara pengamal bahagia di akhirat. Demi Allah. Tidak ada keinginan apa-apa saya. Karena saya ingin saudara-saudara pengamal menjadi pengamal kita hari ini. Demi Allah. Tidak ada tujuan penggiringan. Saya hanya ingin pengamal bersama-sama di akhirat bersama Mbah Yai. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama belajar pengeterapan lillah, belajar mengeterapan lil Rasul, belajar bersama mengeterapan lil Ghaus, belajar bersama mengerti arti dasar daripada billah, bil Rasul, bil Ghaus. Mari kita bersama-sama berjuang dalam mencapai kebahagiaan akhirat. Sekarang mari kita bayangkan kalau diri kita, sahabat-sahabat kita setiap hari hidup bersama, jangan bersama, berpisah untuk selamanya, bahkan di akhirat tidak sama. Bagaimana sedih kita? Dan bagaimana orang yang disiksa? Maaf, saya hanya memberikan suatu gambaran. Orang yang tidak mengikuti Mbah Yai, Rasul akan menerima. Demi Allah tuh. Karena Mbah Yai diberi Allah untuk menolong manusia. Diberi Allah untuk menyelamatkan kita. Mari kita bersama-sama ikut Mbah Yai. Rohi wal jasadi, jangan hanya rohnya saja. Kalau rohnya mengikuti, jasanya tidak. Itu apa itu artinya? Hakikat tanpa syarat mungkinkah? Tidak mungkin. Sebaliknya, syariat tanpa hakikat tidak mungkin. Harus ada. Jadi jasad dan roh harus ada. Karena kita hidup di dunia. Ada roh dan jasad. Mari kita bersama-sama belajar bersama saya, meyakini Mbah Yai. Sekali lagi, saya mohon maaf. Jangan pandang saya sebagai putra beliau. Pandang keyakinan saya kepada beliau. Jangan salah paham. Jangan pandang Syafi'i sebagai putra beliau. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Mbah Yai. Hanya itu. Kalau sama memandang Syafi'i sebagai putra beliau itu akan menjadikan kurang baik. Karena Syafi'i juga manusia biasa. Punya keliru, punya salah. Al-insanu ma khalaqatu wa nisyam. Manusia tidak pernah luput khilaf dan dosa. Kalau ikut Syafi'i nanti bagaimana kalau Syafi'i tidak istiqomah? Syafi'i bertengah Mbah Yai, mereka akan semua bertengah Mbah Yai. Oleh karena itu ikutlah keyakinan saya, ikutlah kepada Mbah Yai. Jangan ikut Syafi'i. Dan jangan pandang Syafi'i sebagai durian. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Mbah Yai. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Rasulullah. Pandang keyakinan Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya inginkan. Agar semua nanti bisa menjadi pengamal hakiki menurut beliau. Dan beliau daripada saya. Pengamal berat. Pengamal itu berat dari beliau pada saya. Dan itu saya tidak tidur. Bahkan beliau bertanya pada saya. Waktu itu saya merokok. Bi, ini rokok apa, Bi? Bayar rokok ini. Samsu uang ini. Beliau sampai bertanya pada saya seperti itu.
kepada beliau. Pengamal apa itu? Pengamal kuwi sing terpilih lan dipilih Subhanahu wa taala. Pengamal apa itu? Pengamal kuwi wong sing terpilih lan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nanging aku dikaya Allah. Jadi bayi dawuh, nanging aku dikaya Allah. Milih sapa-sapa pengamal sing dipilih Allah karo caraku dhewe. Sudah jelas. Insya Allah kalau kita akan bayai, mengikuti bayai, mengikuti apa yang dikersakne bayai, insya Allah bayai diberi Allah untuk memilih dengan cara beliau. Pak insya Allah kalau beliau memilih, maka Allah juga akan memilih. Rasulullah akan bersyafaat. Saya sarankan, maaf, saya tidak pantas memberi saran. Saya hanya memberi gambaran. Maaf, saya hina. Saya tidak pantas menyarankan. Saya hanya meminta, mengharap, marilah melakukan programnya Bayai mulai saat ini. Marilah sama-sama belajar dengan saya yang hina ini untuk melakukan perjalanan Fakidiyah seperti yang dikendaki Bayai sebelum tahun 89. Karena setelah tahun 89 ke atas banyak penyelewengan, banyak penyalahgunaan soal Fakidiyah ajarannya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan kelompok, demi dinasti tertentu. Oleh karena itu marilah mulai saat ini kita bangkit. Kita mumpung masih ada kesempatan, mumpung nyawa belum uncat Sokorogo, mari kita kembali melakukan apa yang dilakukan Bayai. Dan berdawuh, PSBY itu jati diri Fakidiyah. Jadi intinya PSBY itu jati dirinya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakidiyah itu apa artinya? Artinya dari bahasa Arab wahid satu, kemudian ditambah ya tak marbuto, yang Fakidiyah menjadi wahid menjadi Fakidiyah. Pertama wahid yang arti satu, kemudian ditambah tak ya marbuto dari Fakidiyah yang berarti golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelakuan kita menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita mengikuti sunnah Rasul, kita mengikuti sunnah beliau. Kenapa saya mengatakan demikian? Kami yakin, apalagi saya yang bodoh, yang tidak mampu mencerna suatu kalimat, suatu kata-kata kita kepada Rasulullah itu berat tanpa ada perantara yang lain, dan sudah menjadi garis kita berat kepada Rasulullah. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi Rasul mulai zaman Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Hasan sampai akhirnya Bayai. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari orang terpilih. Dan menurut keyakinan saya yang hina ini, tidak mengikuti Bayai otomatis menentang Allah, tidak mengikuti orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon tidak menyuruh, karena saya tidak sepantasnya menyuruh panjangan sekalian. Saya hanya minta dan memberi gambaran. Kalau ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat, marilah mulai saat ini kita sama-sama bersama berjuang bersama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut di belakang Bayai. Dan seperti apa yang dikatakan saudari Aisyah Ratu tadi sudah jelas. Intinya, Mbah Yai selalu ada di depan kita tanpa kita sadari. Ya beliau kepada seseorang dari Malang, aja melo aku, malah aku malah bingung, aku nih kuburan. Melo soal Fakidiyah. Aku ning jero kono. Artinya
kita Allahumma ya Wahid ya Ahad ya Wajid ya Jawad dan seterusnya, itu tanpa kita sadari bahaya ada di situ. Terus bagaimana kalau kita itu meyakini bahaya tidak ada? Tidak mungkin. Karena di saat kita membaca sholawat Waqidah, bahaya pasti ada di depan kita. Kita sadar atau tidak? Sesuai dengan doa beliau, aku nenjurne kono selawase. Aku nenjurne kono selawase urip. Berarti artinya bahaya ada di dalam sholawat Waqidah selamanya. Kalau kita meyakini beliau dengan murni, insya Allah bimbingan beliau itu selalu ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menoleh kepadanya yang lain, apalagi tidak mengikuti beliau, beliau juga tidak mau membimbing kita. Karena apa? Besar kecil bimbingan beliau tergantung makhabah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabatu antaba khalaqa fil mahbub, kata beliau. Cinta yang sempurna apabila dia lebur pada yang ia cintai. Nah, sekarang kita cinta kepada siapa? Kalau kita cinta kepada beliau yang lebur, maka insya Allah nadroh dalam setiap langkah kita akan mengikuti kita. Kepada beliau, bimbingan itu tergantung besar kecilnya rasa mahabbah kita kepada yang memberikan nadroh. Apabila kita nadroh sampai lebur, maka beliau setiap saat, setiap waktu, setiap nafas kita selalu memberi panca nadroh. Yang mana panca nadroh itu yang kelak akan menggantarkan kita kepada SWT. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak ada cinta, maka beliau tidak akan ada bimbingan terhadap kita. Apakah kita mengadakan sholawat Waqidah? Tidak ada artinya, tidak ada apa-apa sholawat Waqidah sebenarnya. Saya berani mengatakan, sholawat Waqidah tidak ada karomahnya. Kita membaca sholawat Waqidah tanpa membayai. Tidak mungkin sampai Rasulullah tidak mau menerima, walaupun sholawat tanpa hijab. Karena setiap zaman seorang terpilih diberi hak khusus SWT menentukan dengan cara beliau. Setiap zaman, setiap 100 tahun, seorang yang terpilih sebagai ulil aktor diberi hak untuk menciptakan cara-cara sendiri. Terus era sekarang, era zaman, era Mbah Yai Majid sebagai Sholawat Waqidah memakai cara yang beliau ciptakan, yaitu tanpa beliau tidak akan sampai ke sebelah kanan. Dan beliau sudah membekali bahwa Sholawat Waqidah tidak ada karomahnya sama sekali. Kita membaca sholawat semakin lama, semakin banyak, semakin lama, semakin banyak tanpa Mbah Yai, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun di situ tertulis sholawat tidak terhijab, tapi tidak ada yang baca sholawat. Karena apa? Kata Allah, barang siapa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah bertemu dengan arif billah yang bisa menyentuh, yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita tanpa menyentuh, tanpa adanya jarak waktu, jarak tempat. Kita beda lidah dengan beliau atau beda pendapat dengan beliau, maka Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan hubungan kita dengan beliau tanpa kita sadari. Dan nur ilahiyah yang ada dalam diri kita tidak selamanya. Walaupun kita mendapat guru pengganti yang lain, tidak mungkin. Jadi intinya,
Kalau kita berbeda pendapat dengan Bayai, otomatis Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari status pengawal dia. Kita baca ulama yang tidak akan percuma karena ulama sudah tidak dianggap sebagai pengawal dia. Itu kalau nggak salah bukunya Takribul Usul. Maaf, saya bukan orang Arab, tidak bisa mengatakan kitab. Kita apa bahasa Arab aja. Nanti bukunya Takribul Usul. Halamannya kalau nggak salah 96. Ayatnya saya lupa. Artinya seperti itu. Barang siapa usaha kepada Allah sudah bertemu dengan guru Arabillah. Kemudian kurun waktu dia beda lidah dengan orang bersangkutan, maka hubungan saya dengan Tuhannya atau hubungan yang diyakini dengan yang meyakini dan dengan yang diyakini diputus Allah tanpa disadari. Walaupun masih mengamalkan ilmunya seorang yang diyakini tadi. Dan nuriyah yang ada di dalamnya, hati si yang meyakini tadi dicabut selamanya. Walaupun dia mendapat guru yang lain. Koma. Nah di sini guru yang lain lebih rendah dan lebih tinggi. Kalau guru yang lain lebih rendah ilmunya, maka kedua guru tersebut tidak ada manfaatnya bagi sang murid. Guru yang pertama yang lebih tinggi ilmunya terputus. Jangan guru yang kedua yang lebih rendah ilmunya tidak bisa mengantar kita kepada SWT. Di situ. Dan saya yakin di dunia ini tidak ada orang yang lebih tinggi dari Bayai saat ini. Sehingga guru-guru itu lebih rendah daripada Bayai. Kecuali nanti setelah munculnya Ramadi. Maaf, ini tidak saya ceritakan karena bukan anak kita. Dan saat ini yang paling tinggi adalah Bayai, seorang kubulator. Dan apabila kita mendapat guru yang lain selain Bayai, tidak akan sampai. Saat ini, maaf saya membahas saat ini, bukan nanti. Saat ini yang bisa bahas. Tidak sampai. Kalau sudah seperti itu, man lam yakul lahu syaitoni sekahu. Barang siapa kepada Allah tanpa ada gurunya syaitan. Kita diamini setan, dirampok setan. Saya sering ngobrol-ngobrol sama Mbak Woto. Gus, nebut-nebut udah Bayai. Terus ini Mbak, lagi kita buatan lilkos dirampok setan. Nggih. Mbak Woto dawuh, ngaten Gus kula ada Bayai, keca wakidian niku sing ngeteraken sing ngeterne Kanjeng Rasulullah di zaman. Lek boten kok dirampok jelas. Saniki lek boten lil rasul birasul otomatis binafsi. Lek boten lil rasul binafsi lah maksudnya dirampok nafsu. Apa dia bersama Allah? Apa dia baca nafsi mengikuti perintah nafsu? Namanya menyadari dengan nafsu kan ngoten. Ini ku sing istilah dirampok iblis itu. Hadirat terus puniki enake hadirat apa dulur-dulur nggih. Pun kula seneng dulur-dulurku aku luwih cedhek. Dulur-dulur pengamal kang tak tresnani. Sedanten niku wau sepindah malih kula matur dumateng panjenengan sekalian niku rasa tresna kula dumateng panjenengan amargi panjenengan pengamal wakidiyah. Kula nyuwun sewu nggih kula sangat mengharapkan panjenengan sekalian ngelampahi Mbah Yai dan meyakini Mbah Yai sing saged nuturaken awake dhewe sesuai kali Yai Rosamula. Saya setuju. Sebenarnya Mbah Yai niku menaklif menciptakan Yai Rosamula menuntun kita nuduhi awake dhewe tanpa harus ada zaman. Ora mungkin iso sowan Allah. Niku artine ngoten, Mas. Kula bali nggih, ya ayyuhal ghasamul, ya ghos, kawula sampai akan sal Allah dumateng panjenengan. Ale karo bini bismillah. Bimbing
bimbing lan didiklah diri kawula kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala. Wanduri laya sayyidi badr pancarila batinnya kawula ingkang hina ingkang peteng bejat kanthi sinambi panjenengan. Wanduri laya sayyidi badr musilatilah kadreliyah nggih menika radiasi batinnya pancaran terpanjenengan ingkang ngeteraken kula suwan menghadap malur Tuhan kawula niku sebenarnya. Ini Mbak Yai ini sampun nunjuk-nunjuk. Iya, kalau sama itu sebenarnya sampun apa ditunjuk nih. Sing sakit mancari bimbingan ngeten iki sinadro. Sinten sing kada sinadro. Mbak Yai. Sohibun nadron niku namung sing gadah sohibul waqidin. Sanes anak-anake. Jadi Mbak Yai. Terus sampai di PSB, berarti PSB apa tadi nggih? Dia akan Mbak Yai, ning tati nek PSBC, berarti diakoni Mbak Yai, belum tentu. Dan diakoni Mbak Yai, sinten mawon sing nderek Mbak Yai lahir batin. Sinten mawon sing ngikuti program Mbak Yai lahir batin. Sinten mawon sing ngajak bersatu. Duka niku duka ning tali, duka sinten sing mboten pandang bulu niku sing diakoni Mbak Yai. Pak, saya pandang bulu mboten. Ngapunten niki. Ngapunten saya tuh. Pokoknya sing diakoni niku sing sesuai kajaran. Ngeten nggih? Bae jauh. Perjuangan Fafilullah wa Rasulullah ana terang perkara. Kuwi kudu dilakoni lan diterapne kabeh. Siji, amalan waqidiyah, ya kuwi shalat waqidiyah. Loro ajaran waqidiyah. Ya kuwi lillah billah rasul bil rasul lil ghos bil ghos lan seterusnya. Seterusnya apa? Ora pandang bulu, mboten pandang bulu niku. Ada jawab beliau, ketiga-tiganya harus dilakukan. Komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nggih ngamalne waqidiyah, nggih ngeterapne ajaran, nggih mboten pandang bulu. Amargi perjuangan Fafilullah rahmatan lil alamin. Untuk semuanya, mboten pengecilan, mboten pembodohan, mboten penyempitan arti. Saat ini sing kathah penyempitan arti, kelompok-kelompok. Nah, niku ngapunten nih, sing kelompok-kelompokan niku nyapunten. Otomatis pandang bulu. Lek pandang bulu ning ngarit teng kitab tak revolusi sepundi. Berarti kalau aku dicabut dianggap satu ngamal. Yang menganggap Allah bukan makhluk. Pramana menika monggo kita menyatu padu satu jambaya ini. Hendaknya bangsa kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Bersama dipikul dengan sama dijinjing. Kalau berbakat belajar sati pun artinya tok. Percuma artinya tok. Ya benar aku cara ngono wis aku tak dadi siji aku tak menyatu aku kan nek kene padha pokaten mbayai kan penak ngono kuwi. Kau main. Betul ngoten. Sing dimaksud niku kesatuan yang utuh. Kalbu wakit belajar sati. Arti jasad dadi siji. Lek dadi siji nek mboten saged. Wong bisa berarti nih ben sakit. Saya ki jasad tenan atine gedhe mungkin mungkin. Kok saya ki seneng babalan, ningali babalan niku pendong atine tok napa sak jasate. Iki sak jasate. Tapi sing seneng kan sampe jasad, ati. Lah intine niku. Terus kita kedah nglampahi Mbak Yai ngene kok. Tigang perkawis dados tunggal. Di antarane amal waqidiyah sebagai amalan. Salat waqidiyah sebagai amalan untuk amalannya. Langkah-langkah secara kehidupan sehari-hari namanya ngene kok ajar waqidiyah. Lillah, lirasul, lil ghaus. Bil ghaus, bir rasul, bil ghaus billah. Terus yuti
Terus betul padang bulu. Kenapa kalau kau nyebut nih li rasul, billah li rasul, lil ghos. Oh betul lillah billah rasul bil rasul lil ghos. Betul pengeterapannya aku sekejap ngaten. Jadi pengeterapan niat itu niat. Aku niat. Lah aku niat cuma ada saya, ada aku, ada saya, ada Allah, ada orang lain kan itu. Saya niat ibadah kepada Allah. Saya makan niat ibadah kepada Allah. Saya mendengar pengajian, saya mendengar kuliah yang dibawakan Al-Fakir Safi. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati dari Rasulullah. Saya niati dari ada zaman. Kalau saya berarti niat, berarti lillah, li rasul, lil ghos gitu. Kalau niat berarti saya, ada saya, lillah, li rasul, lil ghos. Kemudian dasar sudah tidak ada lagi. Dasar bukannya saya, dasar. Karena setelah lillah, li rasul, lil ghos baru bi rasul, bil ghos. Adanya saya seperti ini karena jasa beliau Rasulullah. Ya, bil Rasul. Kemudian bil dan jasa beliau di zaman. Kenapa bila ditaruh di belakang sendiri? Bila sudah mencakup semuanya, dia menciptakan, menggerakkan, menghendaki kita lillah li rasul lil ghos. Lillah li rasul lil ghos. Bi rasul bil ghos adalah billah. Jadi intinya lillah billah, rasul billah, lil ghos billah. Kita lil rasul billah kalau tidak billah tidak mungkin. Karena la haula wala quwata illa billah. Yang bisa menjadikan kita lil rasul billah adalah Allah. Jadi lillah billah, lil rasul billah. Enggak ada ujuk-ujuk, semua campur tangan Allah. Jadi lil rasul billah, lil ghos billah. Begitu pengeterapannya. Jadi niat ingsun makan ya, niat ingsun tidur, niat ingsun semuanya lah yang ada hubungan dengan manusia kabinanas kita niati ikut, kita niati ibadah kepada Allah lillah, kita niati menjalankan ikut Rasulullah Rasul, kita niati mengikuti zaman lil ghos lah itu. Kemudian kita merasuk ke dalam dasar, kita mendasari bahwa adanya kita bisa niat lillah, niat li rasul, niat li ghos karena dasar rasul li ghos. Kemudian dicakup semuanya dengan billah. Adanya seperti yang menghendak, adanya kita seperti yang menciptakan, menggerakkan, mendaki Allah. Nah, di situ. Sehingga lillah billah, rasul billah, lillah billah, yu'ti billah, ahabillah, anfabillah. Di situ. Itulah pengertian la haula wala quwata illa billah. Itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan hukum Allah. Kata bahaya seperti itu. Kenapa saat ini mengatakan seperti itu? Jadi intinya semua itu pengeterapan ya, perjuangan Rasulullah menyangkut 3 perkara. Yang pertama amal wakidiyah yaitu sholat samalan, itu sholat wakidiyah, amalannya yaitu sholat wakidiyah. Kemudian ajarannya mulai lillah, li rasul, lil ghos, bi rasul, bil ghos, billah, yuti dan seterusnya. Serta zaman yang dulu itu beliau tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya pengeterapan lillah, billah, li rasul, tapi tidak li ghos. Berarti itu maaf, tidak li rasul. Karena Rasul tidak pandang bulu, menghargai yang lain. Kita lillah Rasul, tapi tidak mengikuti bayai, jasa. Bayai menghendaki kubro di kedeng lu, kita tidak. Alasannya udur, tidak sah. Walaupun di kedung lu bergabung sama dia, dan beliau insya Allah sah. Nah, niatnya dari zaman. Seperti itu sudah beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja
apa yang saya aturkan tadi ada manfaatnya. Amin. Sekali lagi, saya Al-Fakir yang hina, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada niat untuk bentak, tidak ada niat untuk mengiring, tidak ada niat apa-apa. Saya hanya mengharap dan memberi penjelasan apa yang dikehendaki bayanya itu, dengan tujuan agar dulur-dulurku bisa mencapai kepada akhirat. Hanya itu niat saya. Sekali lagi, saya Al-Fakir yang hina, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada khususnya PSB Tulungagung yang diketuai oleh Mbah Woto, memberikan kehormatan kepada saya yang besar yang tidak sebanding dengan keadaan saya ucapkan terima kasih Mbah. Kanthi dengan doa jazakumullahu khairati wa sa'adat wa akhirah. Monggo yang terakhir kita mujahadah, kita melaksanakan apa itu subhanallahi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Kanjeng Nabi, kepada Mbah Yai. Sebenarnya Mbah Yai ada di sini semenjak tadi. Semenjak sekitar saat maghrib Mbah Yai sudah ada di sini. Tapi tidak ada yang tahu dan saya mendeteksi tidak tahu beliau ada di mana. Yang jelas perasaan saya meyakini beliau ada di sini, tapi saya tidak tahu di mana beliau. Dan sekarang ada di sini. Maaf tidak saya katakan beliau bersama siapa, yang jelas ada 3 orang yang suka di sini. Mudah-mudahan beliau berkenan. Amin. Sehingga kita diajak ke beliau. Tapi ingat, jangan kita berbangga diri. Kita harus tetap menyadari ini jasa Mbah Yai, jasa Rasulullah, jasa Mbah Yai, jasa Rasulullah. Kalau tidak ada Mbah Yai, jasa Rasulullah tidak mungkin seperti itu. Itulah yang dimaksud bi Rasul dan bil Ghaus. Kalau kita tidak bil Rasul bil Ghaus berarti kita merasa lebih baik. Kita melepasi beliau. Terus siapa yang mengantar kepada Rasulullah? Tidak ada. Monggo kita yang terakhir kita mujahadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Mbah Yai, menghadap Rasulullah dengan adab yang sebaik-baiknya. Jangan sampai maaf di antara kita hanya gara-gara kurangnya adab kita, Mbah Yai yang semula itu bahagia melihat kita akhirnya tidak berkenan. Jangan sampai di akhir kita mengalami kegagalan. Jangan sampai. Insya Allah sampai saat ini beliau masih gembira. Tapi jangan sampai hanya gara-gara mujahadah kita salah langkah, kita salah adab, salah niat, yang gembira menjadi kecewa. Oleh karena itu monggo kita niat dengan sebaik-baiknya. Kita mujahadah, kita niat ibadah kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mengikuti tuntunan Nabi Rasulullah SAW. Kita niat mengikuti bimbingan Wada zaman panjang Mbah Yai Qaddas Sallallahu dan kita menyadari tanpa adanya beliau berdua kita tidak mungkin seperti ini bi Rasul dan bil Ghaus. Yang terakhir kita menyangkut semuanya yang seperti ini adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, gerakan Allah. Kita di sini seperti ini semuanya yang menciptakan, menggerakkan menjadi Allah. Kita menyadari itu. Jadi la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan penciptaan ini, pergerakan ini dan kehendak ini yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan aja. Jadi Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki yang diridhoi. Allah menciptakan, menggerakkan, mengendaki yang diridhoi walaupun mendapat izin. Mudah-mudahan ini semua penciptaan ini, pergerakan ini dan kehendak ini ada yang mendapat ridha Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita introspeksi, kita jaga semuanya adab dengan sebaik-baiknya. Kita niat lillah, li Rasulil Ghaus, bi Rasul bil Ghaus dan billah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ilam khadin wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa puyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fil lujati bal waqdah atalana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la nakunna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadabi ilmuka wa sahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fil lujati bal waqdah qatalana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la naskuna wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadab ilmuka wa sahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fil lujati bal waqdah qatalana ra wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la naskuna illa wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hadabi ilmuka wa sahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nasaluka Allahumma bihaqihi an tuhriqana fil lujati bal waqdah qatalana ra wa la
wala nukisa wala nataharoka wala nakuna illa biha wa tarzuqana tamma maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bi ilmuka wa saw kitab birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadi alana wa salahu wa ruhawatri faqadalam tabada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruda qudusah ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadi alana wa salahu wa ruhawatri faqadalam tabada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka Bain taruda kudus ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadi alana wa salahu wa ruhawatri wa qadalam tabata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi si bain taruda kudus sanali ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghathu salamullah alaika rabbini biidnillah wandur ya sayyidi binadirah musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghathu salamullah alaika rabbini biidnillah Wangdur ya sayyidi binadir musilatil hadrati aliyah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ya sayyidi binadir musilatil hadrati aliyah ya safi al habibullah salatuhu alaika masalami dolat badrat khillati qudbiyati ya safi ala li habiballahi salatuhu alaika masalami dolat badrat khillati ibadati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya safi ala li habiballahi salatuhu alaika masalami dolat badrat khillati ibadati khud biyadi ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya rasulullah 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 ya rabbana allahumma sholli salimi ala muhammadin safiyal umami wala ali wa jali anama muslimin bil wahidi ya rabbil alamin ya rabbana ufir yasir tawatina qarib ali bainana ya rabbana ya rabbana allahumma sholli salimi ala muhammadin wala ali wa jali bil wahidi ya rabbana ufir yasir qarib ali bainana ya Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa biadil mujada ya Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa biadil mujada ya Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya Allah wa biadil mujada ya Allahumma barik ma khalaqta wa biadil mujada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta wa bihadil mujada ya Allahumma barik ma khalaqta wa dibada ya wa bihadil mujada ya Istighfar. Al-Fatihah. Dulur-dulurku yang saya cintai, monggo kita ndonga nanging ndonga kula basa Indonesia basa Jawa mengke panjenengan sing amini. Dados amin panjenengan niku tangan mantukan.
Ada semakin amin iku semakin yakin tulus semakin ijabah. Monggo panjenengan amini ingkang tulusan lan ikhlas ingkang tenanan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Panjenengan ngapunten dosa-dosa kula. Dosa-dosa kita sebentar, dosa-dosa kula mulai balik sampai samanten. Dosa-dosa anak bojo kula, anak bojo turu kula. Dosa-dosa masyarakat. Panjenengan paring keluarga sanita mawaddah warahmah. Panjenengan paring keterangan saleh-saleh. Keturunan yang saged ngangkat derajat tiyang sepatu matos mata. Keturunan yang saged dadi petunjuk kepentingan bagi masyarakat. Keturunan yang saged terusaken perjuangane Mbah Maju Kota Solo. Ya Allah ya Rabb, panjenengan paringi inayah panjenengan. Pertolongan panjenengan ya Allah. Panjenengan paringi hidayah, petunjuk panjenengan ya Allah. Panjenengan paringi keberhasilan panjenengan ya Allah. Allah ya Allah. Panjenengan golongan tiang-tiang mujahid. Panjenengan golongan tiang-tiang solihin solehat. Panjenengan golongan tiang-tiang kan sama nglampahi tempat nasuka. Panjenengan pelihara manah kula, manah rencang-rencang kula, manah duru kula. Saya ngerasa iri, rasa dengki, rasa riya, rasa takabur, rasa angkuh lan sombong, rasa loro ati ya Allah. Panjenengan ganti rasa kepengin ketemu kalian kasih ka panjenengan. Panjenengan ganti rasa ketemu pengen ketemu ka Kanjeng Nabi. Ketemu kalian bayai ganti rasa ternalan ganti. Panjenengan paringi kekuatan lan perlindungan saking godaan setan. Saking gangguan binatang malam, saking sihir setan ya Allah. Panjenengan paringi peningkatan ya Allah. Peningkatan keimanan kami, peningkatan kebahagiaan kami, peningkatan kesehatan kami, peningkatan ekonomi kami kang panjang ridho ya Allah. Ya Allah panjang beri kemudahan ya Allah. Kemudian kegampangan oleh ninggal larangan panjenengan ya Allah. Kemudian oleh nglakoni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kemudian oleh nglakoni bimbingan bahaya ya Allah. Kemudian rezeki kang panjang ridho ya Allah. Ya Allah panjang bari husnul khotimah. Menawi panjenengan kersakaken ya Allah. Panjenengan cabut nyawa kami dalam kondisi iman dan takwa ya Allah. Panjenengan cabut nyawa kawula sarencang dalam keadaan yang sah ya Allah. Panjenengan cabut nyawa kula sarencang di tempat yang sah. Di ruang saya, di sekitar tiang-tiang kami cintai, tiang-tiang pengamati tiang panjang ridho ya Allah. Allah ya Allah. Panjenengan pelihara saking siksa kubur neraka ya Allah. Panjenengan jembaraken kubur ya Allah. Panjenengan paringi wangi-wangi kubur ya Allah. Panjenengan perindah kubur ya Allah. Panjenengan paringi terang kubur ya Allah. Khususnya kedua orang tua kami dan kuburan ya Allah. Leluhur kami ya Allah, dan ya Allah. Allah ya Allah. Panjenengan beri kemudahan dalam mempersatukan mengasuh kita bimbingan bahaya ya Allah. Sungguh ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil azam wa bi jahi sayyidil salam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasyiran baligha. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasyiran baligha. Baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi tasyiran baligha. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir.
Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa ja'al batil innal batil wa qul ja'al haq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa ja'al batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ini saya dulu mengamal khusus tentang apa yang kau sayangi sepindah malih kula nyuwun ngapunten nyuwun sedang kalepatan kawula mengenai soal-soal yang kawula aturaken kala wau khususipun kata-kata kawula ingkang kasar lan isin ingkang boten kena dumateng marang panjenengan. Kula nyuwun ngapunten sepindah malih kula atur matur suwun dumateng dulur-dulur khususipun panitia pelaksana jazakumullah khairan akhirah. Akhirul kalam wabillahi hidayah min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.